Hai anak-anak, kita jumpa perdana dalam pembelajaran matematika dengan sistem PJJ dengan metode mode LMS. Nah, sesuai kesepakatan Bapak Ibu guru anak-anak, Bapak akan mengisi materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, pertemuan kali ini kita akan awali dengan bilangan berpangkat. Nah, apa itu bilangan berpangkat? Itu di sebelah kanan anak sudah ada logonya, bilangan berpangkat B pangkat 3. Jadi B itu adalah bilangan pokoknya, 3 adalah pangkatnya. Ayo kita belajar. Nah, nanti setelah anak-anak mempelajari bilangan berpangkat, jadi diharapkan anak-anak nanti dapat yang pertama itu menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, kemudian menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, berikutnya menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, kemudian menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Yang terakhir menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. Nah, baik. Di SD, ya, di SD anak-anak mungkin sudah diperkenalkan dengan bilangan berpangkat seperti misalnya 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 ya. Kemudian 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. Nah, sebenarnya bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan dengan basis yang sama. Nah, seperti didefinisikan, jadi suatu bilangan real A, ini ya. Jadi definisi dari bilangan berpangkat itu sebenarnya adalah suatu bilangan real A itu bila dipangkatkan dengan bilangan bulat n, maka itu bisa ditulis A kali A kali A sebanyak n faktor. Nah, di sini ada istilah bilangan pokok yaitu A dan pangkat atau eksponen ya. Jadi n-nya eksponen. Nah, berikutnya ini ada beberapa contoh anak-anak ya. Jadi contoh itu kalau kita punya misalnya perkalian suatu bilangan berulang 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu artinya adalah 3 pangkat 4. Kemudian kalau kita punya bilangan 2 pangkat 5 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali ya. Nah, sekarang kalau bilangan negatif 2 dipangkatkan 3 ya sama. Jadi bilangan negatif 2 itu kita kalikan sebanyak 3 kali, yaitu negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, jadi negatif 2 kali negatif 2 itu adalah 4, kemudian kalikan negatif 2, hasilnya adalah negatif 8. Nah, di sini ada sifat anak-anak, jika bilangan negatif, ya, jika bilangan negatif, jadi negatif 2 ya, dipangkatkan bilangan ganjil 3, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi bilangan negatif apabila dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, demikian juga untuk contoh berikutnya, bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap. Nah, jadi min 2 dipangkatkan 4. Kalau kita jabarkan sesuai definisi di atas, jadi min 2 kali min 2 kali min 2 atau kali min 2 ya, atau negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 4 kali atau 4 faktor.
Jadi negatif 2 kali negatif 2 adalah 4, negatif 2 kali negatif 2 adalah 4, jadi 4 kali 4 adalah 16. Nah, ini sifatnya jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Jadi ingat kembali, bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, itu hasilnya adalah positif. Nah, berikutnya, contoh berikutnya, ini ada bilangan negatif 3 pangkat 4. Jadi bedanya adalah ini tanpa kurung anak-anak ya. Jadi bilangan negatif tanpa kurung. Artinya apa? Jadi kalau bilangan negatif itu dipangkatkan 4 yang tanpa kurung ini, tanda negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Jadi tanda negatifnya nanti di luar dia ya. Jadi yang kita pangkatkan adalah 3-nya saja. Jadi negatif kurung 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, berikutnya disederhanakan lagi, tanda negatifnya masih tetap di luar nih. Jadi 3 kali 3 9, 3 kali 3 9. Jadi 9 kali 9 81. Jadi hasilnya adalah negatif ya. Nah, di situ dipertegas lagi ya, kalau tanpa kurung itu tanda negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Baik. Berikutnya anak-anak, jadi untuk mempermudah dalam mengoperasikan bilangan berpangkat, jadi anak-anak bisa menggunakan sifat-sifat perpangkatan sebagai berikut ya. Jadi nanti di dalam mengoperasikan supaya lebih mudah, jadi anak-anak bisa menggunakan sifat-sifat perpangkatan ini. Yang pertama, A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Jadi bilangan berpangkat kalau dikalikan itu pangkatnya dijumlah ya, dengan catatan bilangan pokoknya atau basisnya sama. Demikian juga untuk pembagian A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat N dikurang M. Jadi bilangan berpangkat kalau dibagi, pangkatnya dikurangkan. Nah, di sini disyaratkan bahwa A tidak boleh 0. Bagaimana kalau 0? Jadi kalau A itu 0, maka akan menjadi 0 per 0. Yaitu adalah bentuk tak tentu ya. Jadi 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Kemudian berikutnya A kali B pangkat M. Itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Berikut A pangkat M dipangkatkan N. Itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi bilangan berpangkat kalau dipangkatkan maka pangkatnya dikali ya. Berikutnya A per B pangkat M. Itu bisa ditulis A pangkat M per B pangkat M. Nah, di sini juga disyaratkan B-nya tidak boleh 0. Kalau suatu bilangan dibagi 0 itu tidak terdefinisikan. Nah, berikutnya ada beberapa contoh anak-anak ya. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Kemudian 9A kali B kali A pangkat 3 kali 3B pangkat 2. Yang ketiga 23B pangkat 8 kali 24B pangkat 11 dibagi 46B pangkat 13. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ya, akan kita gunakan sifat-sifat perpangkatan anak-anak ya. Yang pertama 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini kita gunakan dua cara dulu ya. Yang pertama dengan cara definisi tadi di awal. Kalau dengan cara definisi
seperti ini anak-anak. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 itu masing-masing kita uraikan ya dengan faktornya. Jadi 2 pangkat 7 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, itu sebanyak 7 kali. Kemudian demikian juga untuk 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Kalau kita sederhanakan ya, maka 3 faktor 2 di atas kita bagi dengan 3 faktor 2 di bawah ya, sehingga masih sisa 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 ya. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4. Nah, itu cara definisi ya. Nah, kalau cara sifat, jadi cara sifat di bilangan berpangkat kalau dibagi pangkatnya dikurang, kan begitu ya. Di 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 itu adalah 2 pangkat 7 dikurangi 3. Jadi ingat karena basisnya sama ya, sehingga menghasilkan 2 pangkat 4 ya. Jadi sama hasilnya ya dengan cara definisi ataupun dengan sifat. Nah, berikutnya soal nomor 2, 9A kali B kali A pangkat 3 kali 3B pangkat 2. Bagaimana cara menyelesaikan? Jadi cara menyelesaikan adalah kita kelompokkan dulu variabel yang sejenis. 9A kali A pangkat 3 kemudian B kali 3B pangkat 2. Nah, jadi 9. Nah, ingat ini A di sini, A yang tidak ada pangkatnya itu berarti itu pangkat 1 anak-anak ya. Jadi dalam bilangan berpangkat pangkat 1 itu tidak ditulis. Jadi 9A kali A pangkat 3 itu artinya 9A 1 ditambah 3 ya, 9A pangkat 1 ditambah 3 kali 3B, ini juga sama, B nya pangkat 1 sebenarnya ya, tapi tidak ditulis ya, 3B pangkat 1 ditambah 2. Nah, berikutnya 9A pangkat 1 tambah 3 4 ya, kemudian 3B 1 pangkat 1 tambah 2 3. Nah, kemudian kita kalikan koefisiennya, 9 kali 3 adalah 27, A pangkat 4 kali B pangkat 3. Nah, kemudian berikutnya soal nomor 3. 23B pangkat 8 kali 24B pangkat 11 dibagi 46B pangkat 13. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita harus sederhanakan dulu anak-anak ya. Yang bisa disederhanakan kita sederhanakan. Nah, misalnya ini 23 kali 24. Kita kalikan dulu ya. 23 kali 24 kemudian dibagi 46. Nah, yang kita sederhanakan adalah pangka bilangan itu variabel B-nya ya. Variabel B-nya. Jadi variabel B yang di atas B pangkat 8 kemudian B pangkat 11. Nah, kita jumlahkan, kemudian di bawahnya B pangkat 13. Berikutnya kita sederhanakan ini, 24 nya kita sederhanakan dengan 46 ya, sama-sama dibagi 2. Jadi 24 bagi 2 12, kemudian 46 dibagi 2 23. Jadi pangkat B-nya adalah 8 ditambah 11 19 ya. Kemudian B yang di bawahnya masih tetap 13. Nah, berikutnya 23 kita mudahkan lagi sehingga masih sisa 12B pangkat 19, kemudian di bawahnya B pangkat 13 ya. Nah, sehingga hasilnya bilangan berpangkat kalau dibagi ya, karena ini B nya bilangan yang sama atau variabel yang sama, maka bisa disederhanakan seperti ini. Jadi 12 B pangkat 19 dikurang 13 ya. Jadi
12 pangkat B, 12 B pangkat 6. Baik. Berikutnya pangkat 0 dan pangkat negatif. Jadi anak-anak, sebelumnya tadi kita bicara atau mempelajari pangkat bulat positif. Nah, bagaimana kalau sekarang pangkatnya 0 atau negatif? Baik, jadi sebelum anak-anak lanjut untuk mempelajari pangkat 0 dan pangkat negatif, jadi diharapkan anak-anak nanti setelah mempelajari dapat menentukan hasil ya, dari bilangan yang dipangkatkan 0. Kemudian yang kedua, dapat menentukan hasil dari bilangan yang dipangkatkan bilangan negatif. Dan selanjutnya anak-anak diharapkan juga bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penerapan konsep perpangkatan 0 dan negatif. Baik, kita awali dengan perpangkatan 0 anak-anak ya. Pada suatu perpangkatan dengan basis bilangan apapun selain 0, jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini perlu pembuktian anak-anak ya. Kenapa A pangkat 0 itu 1? Nah, coba kita buktikan dengan pembagian bilangan berpangkat ini. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 ya. Jadi secara definisi tadi 4 pangkat 3 itu kan 4 kali 4 kali 4 ya. Kemudian di bawahnya juga kita tulis 4 kali 4 kali 4. Kalau kita bagi ya, jadi kita mudahkan 4 yang di atas dengan yang di bawah. Sepasang-sepasang ini kan menghasilkan 1 ya. Jadi 4 bagi 4 1, 4 bagi 4 1, 4 bagi 4 juga 1, 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Nah, demikian juga kalau kita selesaikan dengan cara sifat pembagian bilangan berpangkat ya. Jadi 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 itu kan sama artinya dengan 4 pangkat 3 dikurangi 3 ya. Jadi 3 kurangi 3 0 ya. Jadi 4 pangkat 0. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa 4 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi 4 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Apakah 4 pangkat 0 saja yang 1? Yang lain juga 1 ya. Min 5 pangkat 0 1, setengah pangkat 0 1, 100 pangkat 0 1 ya. Jadi bilangan berpangkat 0 itu, atau semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana dengan ini 0 pangkat 0 ya? Jadi ada dua jawaban ini. 0 pangkat 0 itu ada yang menjawab tidak terdefinisi, kemudian 0 pangkat 0 ada yang menjawab 1. Nah, ini berkaitan dengan konsep limit ya. Jadi untuk di tingkat SMP yang kita pelajari adalah tidak terdefinisi. Jadi untuk yang konsep limit itu nanti akan kita pelajari pada tingkat selanjutnya. Kemudian berikutnya anak, kita lanjut ke pangkat perpangkatan negatif. Pada suatu perpangkatan, jika basisnya dipangkatkan bilangan negatif, maka akan menjadi seperti ini dia. Jadi A pangkat negatif M itu bisa ditulis 1 per A pangkat M. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, contohnya nih, 3 pangkat 1 sama dengan 3 ya. Nah, sesuai dengan sifat di atas ya, 3 pangkat min 1 sama dengan 1 per 3 pangkat 1 kan begitu ya. Nah, ini kenapa bisa seperti itu. Nah, ini anak masih ingat dengan sifat identitas. Nah, perlu kita uji cobakan ini anak-anak ya. Diingat ini dengan sifat identitas yang sudah anak-anak pelajari.
Sifat identitas itu adalah ini anak-anak, 1 kali 3 sama dengan 3 ya. 1 kali 5 sama dengan 5. 1 kali 1/3 sama dengan 1/3. Jadi berapapun bilangan dikalikan 1 ya, hasilnya adalah bilangan berapapun itu ya. Baik. Apa kaitannya dengan sifat identitas ini ya? Nah, jadi coba perhatikan anak-anak, 3 pangkat 1 ya, 1 kali 3 pangkat 1 bisa ditulis seperti ini kan, sesuai dengan sifat identitas itu ya. 3 pangkat 1 itu sama dengan 1 kali 3 pangkat 1 ya. Nah, bagaimana dengan 3 pangkat negatif 1? Jadi kalau anak-anak perhatikan, negatif 1 adalah lawan dari 1 ya. Jadi negatif 1 lawan dari 1. Kalau 3 pangkat 1 dikalikan, berarti 3 pangkat min 1 dibagi, karena kali lawannya bagi ya. Nah, seperti ini dia. Jadi bilangan 1 lawannya min 1, perkalian lawannya adalah pembagian. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang contoh lain ya. Contoh lain, 2 pangkat 3 ya, 1 kali 2 pangkat 3 kan gitu. Nah, sekarang 2 pangkat negatif 3 kalau gitu, jadi 1 dibagi 2 pangkat 3. Ingat ini tandanya berubah ya sampai di situ. Setelah dia menjadi pembagi, dia berubah tandanya menjadi positif ya, ada 1/2 pangkat 3. Jadi dari negatif 3 menjadi positif 3. Oke, sekarang kita mencoba menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penerapan konsep perpangkatan 0 dan negatif anak-anak ya. Yang nomor 1, hasil operasi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 6. Nah, ini bilangan basisnya sama, ini bilangan pokoknya sama ya. Nah, jawabannya berapa ya? 0, 1/8, 1 atau 8 ya. Oke, mari kita lihat jawabannya anak-anak. Nah, karena bilangan pokoknya sama yaitu 2, maka sesuai dengan sifat anak-anak ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 6 itu bilangan pokoknya bisa ditulis sekali karena sama ya. Jadi yang kita operasikan adalah pangkatnya ya. Tadi bilangan berpangkat kalau dikalikan pangkatnya dijumlah ya. Kemudian kalau dibagi dikurangi. Nah, sehingga bisa ditulis 2 pangkat 3 ditambah 3 gitu ya. 3 tambah 3 dikurang 6. Nah, jadi 3 tambah 3 6 dikurang 6 ya 0. Jadi 2 pangkat 0 itu adalah 1 sesuai dengan sifat tadi. Jadi jawabannya adalah C ya. Kemudian berikutnya soal nomor 2. Hasil operasi dari 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 8. Ya, kira-kira berapa? A, B, C atau D? Ya. Baik, kita lihat jawabannya. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 8. Ingat, ini masih tetap bilangan dengan basis yang sama anak-anak ya. Jadi seperti sifat dari bilangan berpangkat ya. Kalau dibagi pangkatnya dikurang ya. Jadi 3 pangkat 3 kurang 8 ya. 3 dikurang 8 kan negatif 5 ya. Jadi 3 pangkat negatif 5 itu bisa ditulis 1/3 pangkat 5. Jadi berubah jadi positif ya pangkatnya. Nah, sehingga kalau kita hitung 3 pangkat 5 itu adalah 243. Benar ya? 3 kali 3 9 kali 3
ya. 81 kali 3 lagi, ya, kali 3 lagi hasilnya 243 ya. Jadi jawabannya adalah C. Berikut soal nomor 3. Bentuk sederhana dari 5 per 5 pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. Ingat ini masih dengan basis yang sama anak-anak ya. Dengan basis yang sama, 5 ini dalam bilangan berpangkat itu artinya pangkat 1 ya, tapi pangkatnya tidak ditulis. Nah, hasilnya yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Ya, kita lihat. 5 per 5 pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. Ini tanda kurungnya lebih nih ya. 5 pangkat 1 ya, kita tulis saja ya supaya lebih mudah mengoperasikan. 5 pangkat 1 dibagi 5 pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. Jadi sesuai dengan sifat 5 berpangkat 1 dikurang 3 dipangkatkan negatif 2. Jadi 1 dikurangi 3 adalah negatif 2 ya. Kemudian dipangkatkan negatif 2 lagi. Ingat sesuai dengan sifat bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali ya. 5 pangkat negatif 2 kali negatif 2. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 4. Ya. 5 pangkat 4 itu adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5, yaitu 25 kali 25 625. Jadi jawabannya D ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4 ya. Bentuk pangkat positif dari 2M pangkat negatif 4 kali M pangkat negatif 3. Ya. Jadi yang sama adalah variabel M-nya ya. Jadi ini sama, bilangan pokoknya M ya. Jadi sama. Nah, jawabannya kira-kira yang mana ya? A 2M pangkat 7 atau 1 per 2M pangkat 7 atau 2M pangkat 7 atau M pangkat 7 per 2. Baik, kita lihat penyelesaiannya. 2M pangkat negatif 4 kali M pangkat negatif 3 ya. Jadi sama dengan, nah ini ingat M-nya ini sama ya, apa namanya itu, basis yang sama, dan koefisien 1 tidak ditulis ya. Di dalam operasional bolehlah ditulis supaya lebih jelas. Jadi 2M pangkat min 4 kali 1M pangkat min 3. Jadi pangkat min 4 dan min 3, karena ini perkalian, kita jumlahkan sehingga menjadi 2M min 4 ditambah min 3. Jadi min 4 tambah min 3 adalah min 7 ya. Nah, sekarang kita ubah pangkat negatif ini atau min ini menjadi positif, sehingga bentuknya bisa kita ubah menjadi 2 per M pangkat 7 ya. Ini karena tadi ditanya ini ya, bentuk pangkat positif ya. Jadi Pak tadi nggak perhatikan itu bentuk pangkat positif dari ini, berarti yang ditanya adalah pangkat positifnya ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Baik, soal terakhir anak-anak ya. Soal terakhir, bentuk pangkat positif dari, nah ini pangkat positif lagi ditanya, 2YT pangkat 3 dibagi YT pangkat negatif 2. Nah, ini kita harus selesaikan dulu ya. Nanti seandainya hasilnya ketemu dengan pangkat negatif, kita akan ubah menjadi pangkat positif. Baik ya, perhatikan penyelesaiannya. 2YT pangkat 3 dibagi YT pangkat negatif 2 ya. Kita sederhanakan dulu ya.
Kita sederhanakan dulu antara pembilang dengan penyebut ya. Ada yang sama, tidak unsur yang sama, oh ya, Y ya. Jadi variabel Y sama. Ini bisa kita sederhanakan, bisa kita hilangkan ya. Sehingga jadi penyebutnya masih tinggal 2T pangkat 3. Kemudian mohon maaf, ini pembilang tadi ya, pembilangnya tinggal 2T pangkat 3, kemudian penyebutnya T pangkat min 2 ya. Nah, sehingga bisa disederhanakan lagi karena T bilangan pokok yang sama, sehingga bisa ditulis begini ya, 2T pangkat 3 min. Nah, ini min artinya dari karena dia tadi di bawah ya, di bawah naik, dia berubah tandanya menjadi min ya. Nah, kemudian bilangannya sendiri pangkatnya tetap min 2 ya. Jadi kalau kita operasikan menjadi 2T pangkat 3, ini min jadi plus ya, jadi positif ya. Jadi negatif menjadi positif, sehingga 2T pangkat 3 ditambah 2. Jadi 2T pangkat 5. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah, baik anak-anak. Demikian pemaparan materi ya untuk pertemuan pertama ini. Jadi untuk selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan tugas sesuai petunjuk yang ada di LMS nanti. Dan terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.